Hai semua, gimana nih? Kalian apa udah persiapin mau liburan kemana untuk tahun baru ini? Atau kalian udah ada acara keluarga, sama temen, sama pacar, atau sama suami gitu? Kalau aku untuk kali ini paling seperti biasa, seperti tahun-tahun kemarin, cuman ke gereja, nanti pulang kumpul keluarga, melekan sampai nanti di tahun baru gitu. Pasti cuma kumpul-kumpul biasa sambil bakar-bakar, sambil ngobrol, main musik ya, kayak gitu-gitu aja sih. Karena juga nggak ada persiapan buat liburan kayak pergi gitu, nggak ada. Dan buat yang gak punya acara, mending temenin aku buat masak nasi goreng. Karena aku punya nasi sisa, jadi lebih amannya kita bikin nasi goreng. Seperti yang udah kalian lihat tadi, aku udah siapin bahan-bahannya. Ada 7 bawang merah, 3 bawang putih, 6 cabai rawit, dan 5 cabai merah besar. Aku juga udah chopper pakai minyak sedikit. Dan nggak seberapa halus ya, karena kalau terlalu halus juga nggak enak. Di sini aku lagi goreng bumbu halusnya. Tinggal tambah seasoning aja kayak lada, penyedap, garam. Dan untuk tambahannya aku kasih saus sauri teriyaki plus raja rasa. Sebenarnya nggak nyambung sih, tapi bagiku nggak masalah, kan dimakan sendiri dan yang penting enak. Aku masak nasi goreng ini juga terpaksa ya, karena nasi di Magicom itu udah kayak kering gitu loh. Daripada kebuang ya, lebih baik aku bikin nasi goreng aja, pasti laku dan laris banget. Ternyata benar, ketika suami pulang kerja, nasi gorengku laris manis. Aku juga nggak pakai telur karena daripada nanti telurnya nggak kerasa, karena nasinya tuh banyak banget. Jadi nanti aku gorengin aja telur ceplok atau telur dadar gitu. Biasanya aku juga gorengin nugget. Tapi untuk aku makan nanti, aku goreng tempe aja. Udah jadi rahasia umum gak sih, kalau nasi kemarin atau nasi sisa gitu dijadikan nasi goreng pasti lebih laris daripada nasinya dibiarin aja. Apalagi ibu rumah tangga pasti muter otak, enaknya nasinya dibuat apa ya, nggak selalu nasi goreng, nanti bisa dibuat bubur atau dibuat tim gitu kalau masih ada sisa nasi. Kalau ngomongin masalah masak, sebenarnya aku tuh nggak bisa masak ya. Dari dulu pacaran sama si suami itu pernah ditanya, kamu bisa masak nggak sih? Tapi aku jawabnya nggak bisa, karena memang aku nggak pernah masak. Di rumah itu selalu mama yang masak. Dan aku juga kalau bantuin mama juga nggak boleh. Jadi aku cuma lihat aja dari jauh gitu, kayak potong-potong, kupas atau masaknya gitu, cuma dilihat dari jauh aja. Jadi aku tuh nggak tahu nama apa rempah-rempah gitu-gitu, kayak nggak hafal. Ada jahe, ada kunyit, ada itu nggak tahu. Aku baru tahu ketika aku menikah. Nah, itu aku baru tahu ini namanya apa, ini seperti apa, ini untuk apa, itu aku baru tahu karena memang semua terbiasa karena terpaksa ya. Jadi setelah menikah aku udah pisah dengan orang tua, aku kontrak rumah sendiri, jadi aku harus masak untuk suami. Aku pertama kali menu masakan yang aku masak setelah menikah itu kalau nggak salah sop-sopan gitu deh, yang gampang-gampang aja. Terus masak nasi, aku sebenarnya juga setelah menikah waktu masak nasi pakai Magicom. Padahal itu aku telepon mamaku dulu, ma gimana caranya masak nasi di Magicom. Memang sebodoh itu sih aku, tapi setelah berjalannya waktu
udah masuk 3 tahun pernikahan, puji Tuhan aku udah belajar. Si suami minta apa aku bisa turutin, si anak juga bisa makan terpenuhi dari masakan aku juga ketika Eliona MPASI aku bisa masak, meskipun pasti kan nggak ada rasanya ya, paling kayak garam sedikit atau apa gitu kan, dia juga nggak bisa protes. Tapi puji Tuhannya sampai sekarang sih aku udah bisa coba-coba menu lainnya apa aja. Kadang juga aku diajarin sama ibu mertua, aku juga cari di Google, YouTube. Papaku juga karena ditinggal mama, jadi dia belajar masak. Jadi terkadang kita juga sharing cara masak seperti apa, masak apa menunya, kayak gitu-gitu sih. Semua itu belajar dari proses, belajar dari karena terbiasa, karena terpaksa. Pasti bisa, nggak ada orang bilang aku nggak bisa masak, itu bullshit sih, karena dia nggak mau belajar aja. Atau bahkan ketika dia sudah belajar tapi gagal, ya kan nggak masalah, gagal kan bisa coba lagi. Apalagi kayak aku nih yang sering banget lupa kalau lagi masak, kan nunggu masakan itu kan nggak enak ya, nunggu mateng gitu harus nunggu di dapur 5 menit 10 menit kan, itu kerasa lama banget ya, apalagi kalau dapurnya itu panas gitu kan. Jadi aku kadang tinggal dan selalu lupa. Jadi bahaya sih kalau masakan ditinggal itu. Aku juga sering diingetin sama papaku kalau masak itu jangan ditinggal, takutnya kebakaran. Dan benar, aku tuh sering banget rebus, apalagi rebus telur, rebus ayam, rebus mie, ataupun ngangetin masakan gitu ya, selalu sampai airnya habis sampai sat. Dan pancinya ini hitam karena aku rebus telur puyuh yang mau aku masak, ternyata dia gosong. Airnya sampai bener-bener habis, telur puyuhnya sampai nggak bisa kemakan juga, nggak bisa dikupas lah, jadi bener-bener rusak ya. Gimana lagi ya, namanya orang lupa ya. Tapi di sini aku nggak nyalahin ya kalau misalnya perempuan nggak bisa masak atau perempuan wajib masak gitu, enggak, karena kodrat perempuan itu cuman hamil, menyusui, dan melahirkan. Jadi untuk masak, bersih-bersih rumah, jaga anak, semua itu bisa dilakukan bersama. Jadi bukan kewajiban atau bukan kodratnya perempuan aja. Jadi nggak haruslah perempuan itu harus bisa masak, harus masakannya enak, harus bisa menu yang aneh-aneh, itu enggak. Kalian komunikasikan aja sama pasangan supaya nggak ada miskomunikasi juga tentang masakan, tentang kehidupan sehari-hari seperti apa. Wah, nggak kerasa banget udah di penghujung video. Aku cuma mau ucapin terima kasih banyak yang udah setia nontonin videoku, setia subscribe, dan juga luangin waktunya untuk komen. Aku mau ucapin terima kasih banyak ya. Buat kalian tetap semangat dan selalu sehat ya. Bye.